Halo teman-teman, mari kita bicara tentang yang namanya kekayaan. Allah menginginkan saya, teman-teman, dan kita semua menjadi orang-orang yang kaya. Kenapa Islam dan Allah menginginkan hambanya menjadi kaya? Coba pernahkah kita berpikir kenapa Islam begitu memuliakan usaha dan rezeki yang halal? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja keras, bahkan menginginkan kita menjadi kaya? Bukankah kesederhanaan itu lebih baik? Nah, kita akan mencoba mengupas bagaimana Islam memandang kekayaan dan kenapa Allah menginginkan saya, teman-teman, dan kita semua hambanya menjadi kaya. Kita mulai dengan dasar-dasar Islam tentang kekayaan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini sering dikaitkan dengan berbagai ujian hidup, termasuk kekayaan. Artinya kekayaan adalah salah satu bentuk ujian. Bagaimana kita memanfaatkan kekayaan yang diberikan Allah, itulah yang akan menentukan keberhasilan kita di akhirat. Dan teman-teman sekalian, banyak dari kita yang terjebak bahwa kekayaan itu ya tidak dianggap penting dalam agama ini. Agama ini hanya mementingkan urusan-urusan ukhrawi. Dan anggapan-anggapan seperti itu, saya menghimbau itu harus disingkirkan dari mindset kita sendiri. Dari mindset teman-teman, dari mindset kita semua. Karena mindset-mindset seperti ini itu akan membuat kita terjebak dalam kehidupan dunia yang negatif. Karena Allah melalui ajarannya menginginkan hambanya itu menjadi kaya. Menginginkan kita semua itu menjadi orang kaya. Kekayaan itu tentu kita dapatkan atau kita raih di kehidupan duniawi maupun di kehidupan ukhrawi. Nabi Muhammad SAW juga tidak anti terhadap kekayaan, dan ini juga menjadi sesuatu hal yang keliru yang terkadang disampaikan oleh para pendai, ya, bahwa Nabi kita itu digambarkan sebagai seseorang yang miskin, seseorang yang papa, seseorang yang tidak punya apa-apa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Nabi kita orang yang miskin atau justru orang kaya? Maka jawabannya adalah Nabi kita pernah menjadi orang miskin dan juga pernah menjadi orang kaya. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama dari umur Nabi? Apakah lebih lama Nabi berada di kondisi miskin atau justru sebaliknya lebih lama di kondisi ya kaya gitu. Tentu jawabannya Nabi itu lebih lama ya berada dalam kondisi beliau itu kaya, karena beliau itu seorang pebisnis, seorang pedagang, seorang tajir, ya tajir itu pedagang ya yang sangat lihai dan sangat pintar dalam bernegosiasi, dalam sangat jujur ya, dalam berdagang. Dan itu yang membuat Nabi Muhammad SAW ya, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya dan mempunyai harta ya yang mungkin bisa dibilang puluhan miliar atau berapa miliar pada saat itu. Sekali lagi, Nabi kita bukan orang yang miskin, gitu, bukan Nabi yang miskin, tapi justru Nabi yang kaya, tetapi memilih untuk hidup ya, sederhana dan tidak bermewah-mewahan, bermegah-megahan, dan tidak melakukan pemborosan. Beberapa sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf adalah orang atau pengusaha yang kaya, tapi kekayaannya itu digunakan untuk berdakwah dan membantu umat. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang kekayaan sebagai sesuatu yang buruk. Sekali lagi, kekayaan di dalam Islam itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi sebagai sarana untuk berbuat kebaikan. Jadi, apa sebenarnya tujuan Allah menginginkan hambanya menjadi kaya? Pertama, dengan kekayaan, seorang muslim dapat lebih banyak bersedekah, berinfak, dan juga berzakat. Nah, kita tahu bahwa tiga hal ini adalah yang penopang ekonomi dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Artinya lebih baik menjadi pemberi daripada penerima. Kekayaan juga memungkinkan kita untuk mendukung dakwah Islam. Bayangkan kalau misalnya semua umat muslim ini kaya,
berapa banyak sekolah, berapa banyak rumah sakit, berapa banyak masjid yang bisa dibangun, berapa banyak anak yatim yang bisa dibantu. Nah, kekayaan dalam Islam selalu diarahkan untuk manfaat yang lebih besar. Tapi Islam juga sangat jelas ya bahwa cara mencapai kekayaan juga harus dengan jalan yang halal. Dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu." Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita highlight bahwa banyak ya orang-orang Islam sekarang ini yang menginginkan kekayaan dengan jalan yang pintas. Dan jalan pintas ini adalah jalan dipilih dengan jalan yang tidak diridhoi atau tidak ada dalam syariat. Seperti misalnya jadi bandar sabu misalnya, jadi kurir narkoba atau jadi agen togel, judi online dan lain-lain. Nah, ini bukan jalan yang dilegalkan atau bukan jalan yang disyariatkan. Islam melarang riba, ya penipuan, segala bentuk perbuatan yang tidak jujur dalam mencari rezeki. Menjadi kaya itu baik, tapi harus melalui jalan yang benar. Usaha yang halal, niat yang tulus, dan cara yang sesuai dengan syariat itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya harta yang diperoleh dengan cara haram justru akan menjadi fitnah dan bencana. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, kekayaan ini adalah sarana untuk menyebarkan kebaikan. Coba kita lihat contoh nyata. Banyak pengusaha muslim sukses di dunia yang menggunakan hartanya untuk membangun masjid, sekolah, panti asuhan, hingga mendukung program dakwah di media sosial. Bahkan dalam sejarah, kalau kita misalnya membaca sejarah, ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, itu menggunakan hartanya untuk membeli sumur bagi kaum muslimin pada waktu itu. Dengan kekayaan kita bisa mengatasi kemiskinan, baik untuk diri kita pribadi, individu, maupun keluarga, atau bahkan komunitas kita sendiri. Jadi kekayaan dalam Islam itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk menolong sesama. Allah mencintai hambanya yang memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas man ahsanu khulqan wa anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang baik akhlaknya dan bermanfaat bagi orang lain. Dan kekayaan menjadi alat yang sangat efektif. Tapi ingat, kekayaan ini juga adalah ujian. Allah memberikan rezeki kepada hambanya bukan untuk dinikmati sendiri. Nah, setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. Saya punya harta, teman-teman punya harta. Dan harta itu ada hak orang lain di dalam harta kita. Dalam Islam, zakat adalah salah satu kewajiban bagi mereka yang mampu. Dan ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan agar kita kaya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan zakat itu ada dalam prinsip rukun Islam kita. Dan kalau kita bisa melihat, ya mengambil ibrah, kenapa zakat itu ada, kenapa zakat itu masuk dalam fondasi agama? Karena zakat itu bisa memotivasi umatnya, bisa memotivasi kita agar kita menjadi orang kaya. Karena hanya orang yang mampu yang wajib untuk berzakat. Surat Taubah ayat 34 memperingatkan kita, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi kekayaan adalah amanah dan tanggung jawab besar. Caranya agar kita bisa menjadi kaya dalam Islam? Pertama, niatkan untuk mencari rezeki yang halal dengan tujuan bermanfaat bagi sesama. Nah, niat untuk mencari rezeki yang halal itu penting sehingga tidak terpeleset ya dalam melakukan tindakan-tindakan dalam upaya mencari rezeki, tetapi dengan cara yang salah, dengan cara yang legal dan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kedua, jangan pernah berhenti belajar dan bekerja keras. Kita harus terus melakukan upaya untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Kita harus berilmu, tentu kita harus berilmu, berduit. Ya. Jadi orang-orang yang berilmu itu, insya Allah dia akan dengan ilmunya itu akan mendatangkan kekayaan. Ya, dengan kerja keras, dengan etos kerjanya juga akan menghadirkan yang namanya kekayaan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau belajar, orang-orang yang tidak bisa beradaptasi dengan pengetahuan-pengetahuan baru tentang wawasan-wawasan yang baru, ya, karena ilmu itu sifatnya evolutif, maka orang-orang seperti ini akan tergilas oleh zaman dan akan takluk pada keadaan.
Ini naudzubillah, ya. Dan bekerja keras. Banyak dari orang-orang Islam ini tidak mau bekerja keras, ya. Santai, duduk-duduk santai, lebih memilih duduk di warung kopi, ya, kemudian cerita-cerita yang nggak jelas, ya. Dan tentu ini bukan cerminan daripada orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya itu tidak bermalas-malasan. Justru mereka itu ijahad wala taksal. Mereka itu bersungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan, wala takun ghafilan, dan tidak lalai. Rasulullah SAW bersabda, carilah rezeki karena rezeki Allah ada di segala penjuru bumi. Selalu berpikir inovatif dan produktif, selama itu sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, perbanyak bersedekah. Ini mungkin terdengar kontradiktif, karena kita mengeluarkan harta kita untuk orang, tentu harta kita berkurang. Dan itu matematikanya kita, tapi matematika Allah berbeda. Sedekah justru membuka pintu rezeki. Allah berjanji akan mengganti setiap sedekah yang kita berikan dengan rezeki yang lebih banyak. Dan terakhir, selalu bersyukur. Hati yang bersyukur akan selalu diberi tambahan nikmat oleh Allah, termasuk dalam hal kekayaan. La in syakartum la azidannakum. Jadi teman-teman, Islam tidak memandang kekayaan sebagai sesuatu hal yang buruk. Sebaliknya, Allah menginginkan kita menjadi kaya agar kita bisa berbuat lebih banyak kebaikan. Bahkan kalau kita lihat asma Allah itu, ya, ada unsur kelimpahan dan kekayaan seperti Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang maha pemberi kekayaan, kemudian Al-Wahhab yang maha memberi karunia, kemudian Ar-Razzaq memberi rezeki, Al-Fattah membuka, Al-Basit, ya, kelapangan, memberi kelapangan, kemudian Al-Mu'izz memberi kemuliaan, Ar-Rafi, ya, yang meninggikan, kemudian Al-Muqit itu yang maha memberi kecukupan. Teman-teman, kita juga harus selalu ingat bahwa kekayaan adalah ujian dan tanggung jawab. Mari kita niatkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, manfaatkan kekayaan kita untuk membantu sesama, dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Semoga kita semua menjadi hamba yang diberkahi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu memanfaatkannya di jalan kebaikan.